pembelajaran pada kali ini kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Mbak Salma bisa dipimpin doanya. Siap Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih buat Mbak Salma. Oke, selanjutnya untuk memulai pembelajaran kali ini kita akan menyanyi bersama-sama biar pembelajaran lebih semangat. Mau nggak kita nyanyi? Mau. Oke, kita akan nyanyi ya. Oke, anak-anak bisa berdiri dulu ya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3, each. Oke, sudah selesai ya. Silakan duduk. Oke, karena kita sudah selesai menyanyi dan kelihatannya sudah pada semangat ya hari ini. Semangat gak? Semangat. Yang kenceng dong, semangat gak? Semangat. Oke, kalian tahu gak pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang apa? Kurang tahu Ibu. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang cerita fabel. Siapa yang tahu, yang pernah atau tahu mendengarkan cerita fabel? Tidak tahu. Mbak Rahma tahu nggak? Pernah baca tuh. Tahu. Iya. Itu cerita si kancil. Iya, betul, si kancil, benar. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar tentang cerita fabel. Itu akan menjelaskan ya. Oke, Ibu akan menerangkan dunia fabel belajar dari kisah binatang. Yang pertama ada pengertian fabel. Jadi fabel adalah cerita fiksi yang tokoh utamanya itu binatang yang berperilaku sebagai manusia. Jadi kayak di dalam cerita fabel itu tokoh utamanya itu selalu binatang. Jadi binatangnya itu berperilaku seperti manusia, kayak dia berbicara, terus dia melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya gitu. Yang selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Yang pertama itu ada tokoh utama yaitu binatang. Yang kedua, binatang memiliki sifat atau karakter manusia
Yang ketiga ada cerita mengandung pesan moral. Yang keempat ada latar, biasanya di alam, hutan, sungai, padang rumput. Terus cerita bersifat imajinatif dan mendidik. Jadi ciri-ciri yang paling utama itu adalah tokohnya binatang. Terus binatang itu memiliki karakter seperti manusia, kayak yang Ibu jelaskan tadi, bisa bicara, terus dia melakukan kegiatan. Terus biasanya cerita fabel itu mengandung moral atau amanat pesan moral gitu. Terus latar belakangnya biasanya kayak di hutan, di sungai, padang rumput dan lain-lain. Terus ceritanya itu bersifat imajinatif dan mendidik gitu. Yang selanjutnya ada struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi, pengenalan tokoh dan latar. Yang kedua ada komplikasi, masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi yaitu penyelesaian masalah. Terus yang terakhir ada koda atau amanat, pesan atau pelajaran dari cerita. Oke, setelah ini kita akan menonton cerita fabel yang berjudul Bebek Burung Rupa. Sebelum kita menonton bebek yang berupa, anak-anak bisa mengeluarkan buku dan alat tulisnya. Bisa dikeluarkan sekarang karena kita menonton dan akan menulis siapa sih tokoh utama dari cerita tersebut, terus latarnya itu di mana, kayak tempatnya itu di mana dan seperti apa. Bisa dikeluarkan ya anak-anak. Nanti bisa ditulis ya, siapa sih tokoh utama dari cerita tersebut. Di sebuah ternakan kecil, hiduplah keluarga itik yang lucu. Ibu itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi ibu itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan ibu itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ke-7 dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak itik malang itu mulai melihat sekeliling. Dia tak tahu bahwa ibu itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak itik lain mulai mentertawakannya. Kau anak itik burung rupa, kau tak mirip dengan kami. Aku tak mengerti kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu. Setelah beberapa waktu, anak itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak itik burung rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya. Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat burung rupa? Waktu berlalu dan anak itik burung rupa tumbuh menjadi itik yang menyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya. Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau burung rupa. Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya. Itik burung rupa, itik burung rupa. Itik burung rupa, itik burung rupa. Sebaliknya,
Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain? Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya. Kenapa aku kulit rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku? Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Pemburu mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buru-buru tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah. Pergilah, tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu. Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam, tapi ayam juga menginjaknya. Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu. Itik buruk rupa sangat sedih. Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini. Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan. Apakah tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejak dia sebelumnya. Anak Itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsalia. Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo. Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat. Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya. Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum. Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka. Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, Itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya. Kau bangun malam pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar. Petani menepati janjinya dan merawat anak Itik itu. Saat musim semi tiba, Itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan Itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama Itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya.
Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan layarnya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri. Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku. Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik pun berupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak, kini dia bersama keluarganya. Dan hidup bahagia pun menantinya. Oke, anak-anak, kita sudah selesai menonton videonya ya. Jadi, siapa sih tokoh yang ada di dalam cerita Itik Guru Purba itu? Siapa yang bisa menjawab? Ibu Itik. Terus ada siapa lagi? Guru Purba. Iya, terus ada lagi siapa tadi yang Iya, terus ya tadi sama teman-temannya, terus teman-teman nggak mau itu siapa? Ada siapa? Iya, ada ayam, terus anjing juga. Iya, ada anjing juga. Benar. Terus yang selanjutnya, tempat kejadian Itik Guru Purba itu ada di mana? Di peternakan. Terus di mana lagi? Sungai. Iya, danau. Benar. Oke, jadi tokohnya itu ada Itik Guru Purba, ada Ibu Itik, ada angsa, terus ada saudara Itik, ada pemburu tadi, terus tempatnya itu ada di danau, ada di peternakan, gitu. Nah anak-anak, tadi kalian kan sudah menonton video cerita fabelnya ya? Sudah kan? Sudah. Gimana nih, seru kan videonya? Seru. Seru. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas kelompok. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah memberi kelompoknya ya, masih ingat kan? Jadi sekarang kalian sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Nah, di sini nanti kalian menjawab pertanyaan seputar mengenai cerita yang sudah kalian paham. Nah, nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan KKPD. Tetapi menjawabnya itu tetap berdiskusi secara berkelompok ya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, berikan dulu ya. Oke anak-anak, untuk KKPD-nya nanti setelah selesai diumumkan kembali ya ke Ibu. Ibu beri waktu menjawab sekitar 10 menit, cukup nggak nih kira-kira? Oke, selamat mengerjakan. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Aman? Oke. Oke anak-anak, sepertinya sudah 10 menit, jadi bisa dikumpulkan kembali ke Ibu ya. Mbak Dena sudah selesai? Ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan KKPD-nya ya secara berkelompok. Sekarang Ibu punya kartu nih, ada beberapa kartu yang ada gambar sesuai dengan tokoh yang ada di cerita fiksi tadi. Nah, nanti kalian itu memilih salah satu kartu. Nah, setiap kartu ini ada pertanyaannya masing-masing ya.
pertanyaannya beda-beda. Nah, kalian nanti harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu ini dengan suara yang lantang ya. Jadi nanti kalian maju satu per satu. Begitu. Kalau sudah paham? Sudah. Oke. Baik anak-anak, kira-kira siapa nih yang mau maju duluan? Sudah ada yang siap belum nih? Ya. Oke, Mbak Salwa. Maju itu. Iya, maju. Saya mendapatkan gambar ini dan di baliknya itu ada pertanyaan bagaimana perasaan bebek lupa ketika diajak dan ditinggalkan. Ya, pastinya sedih dan dia juga merasa tidak dianggap keberadaannya. Seperti itu. Karena apa tuh? Karena dia itu kan tidak dianggap dengan hewan lain. Karena dia nggak dianggap apa? Lupa. Rupanya kamu Karena dia itu aslinya di kawanan angsa, tapi malah di bebek. bagus sekali Mbak Salma. Bintang udah bersama. Ini bintang. Terima kasih, Bu. Selanjutnya siapa yang benar? Ini tokohnya ada anjing. Mengapa anjing tidak mau berbicara dengan bebek berupa? Karena bebek berupa itu beda spesies sama si anjing. Jadi anjing tidak mau berbicara dengan bebek berupa itu. Oke, sudah? Sudah, terima kasih. Itu tangan juga. Ini kita boleh Terima kasih. selanjutnya. Ya. Ya, Mbak Rahmat. Di sini saya mendapatkan tokoh anak bebek. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kamu yang menjadi saudara bebek buruk rupa, apa yang akan kamu lakukan? Jika saya menjadi saudaranya bebek rupa, saya akan tetap berteman dengan itik buruk rupa tersebut karena bagaimanapun kita berbeda-beda, kita tetap berteman Ya, baik. bagus sekali Mbak Rahmat. Itu tangan dulu dong. Yang terakhir Mbak Ida. Saya dapat sama Elsa. Pertanyaannya, kalau kamu jadi tokoh utama, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Maka ya, karena aku nggak putus asa dalam mencari kawannya. Sudah? Baik, tepuk tangan dong buat Mbak Ida. Ini bisa baca udah. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah berkelompok ya. Di sini ada nggak kelompok yang mau maju untuk menceritakan ulang apa yang kalian lihat tadi? Ada yang mau maju nggak? Oh, silakan Mbak Ahmad dan Mbak Salma. Ya. Oke, jadi setelah menyimak video tadi tentang cerita itik burung rupa, pada di awal itu hiduplah sebuah ibu bebek yang mempunyai 7 telur, beberapa telur yang menetas. Namun itu dari penetasan tersebut ada salah satu anaknya yang berbeda, Bu. Nah, ternyata anaknya yang berbeda itu beda sendiri dari anak-anak yang lainnya. Nah, setelah itu anak yang berbeda ini disebut dengan itik buruk rupa. Nah, dia itu merasa berbeda dari yang lainnya, sehingga dia berjalan mencari teman-temannya yang satu jenis gitu, Bu.
dia kan menemui beberapa hewan kayak babi, anjing, tapi tetap mengecek si burung rupa, itu. Terus kemudian pas cuacanya musim salju, dia itu kedinginan, terus ditemukan sama yang tengah petani, terus dirawatlah si bebek tersebut. Terus kemudian bebeknya menjadi besar, kemudian pas bebeknya diliarkan di kasur danau, terus bebeknya bertemu dengan kawanan angsa. Akhirnya jadilah kawanan, ternyata bebek itu termasuk kawanan angsa. Sudah. Belum tangan dong ke kelompok 1. Nah, ceritanya tadi runtuh sekali ya, sudah diceritakan oleh kelompok 1. Tetapi ada satu poin untuk Mbak Salma. Kalau kamu berbicara, yang belakang itu harus terdengar. Oke? Kalau misalnya kamu bicara kayak tadi diam-diam gitu, otomatis yang belakang terdengar nggak? Iya. Berarti kalau berbicara, suara yang kita keluarkan itu harus dengar lantang dan jelas. Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan cerita fabel tadi. Tadi siapa aja sih tokohnya? Ini burung rupa, bebek, Anjing, babi, terus latarnya itu ada di mana aja tadi? Ada di danau, terus rumah petani. Satu lagi ya peternakan. Jadi kalian tahu nggak kalau misal cerita itu pasti ada nilai moralnya? Ada yang tahu nilai moral itu apa? kita jangan kalau nilai moral itu hal positif yang dapat diambil dari ceritanya. Ya betul, nilai moral itu adalah pesan-pesan positif ataupun negatif positif ketika kita mendengar atau membaca suatu cerita. Nah, pada fabel tadi nilai moralnya itu ada yang tahu dulu nggak apa sebelum ibu kasih tahu nilai moral dari cerita tadi? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, ibu kasih tahu aja ya. Jadi nilai moral dari cerita tadi bahwa kita itu jangan membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, karena itu bisa melukai hati orang lain. Kita jangan untuk melihat orang dari covernya saja. Terus juga nilai moral yang kedua itu kita bisa lihat dari kegigihan dari si itik burung rupa yang akhirnya bisa bertemu dengan kawanannya. Coba tadi kalau itiknya tidak gigih, tidak mencari, dia pasti akan tertangkap juga oleh pemburu, ya kan? Ya, betul sekali. Oke, karena pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai, karena tadi pas awal kita berdoa untuk memulai pembelajaran, ibu minta kepada kedua kelas untuk mengakhiri pembelajaran dengan berdoa kembali. Oke, bisa? Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas? Saya. Oke, baik, silakan. Kelas duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati
jumpa di pertemuan selanjutnya. Bila ada salah kata, ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum